Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tantowi dari Fakultas Teknik Geodesi, mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengukuran dan pemetaan perawatan jalan perkebunan kelapa sawit menggunakan alat ukur GPS Garmin 78S dengan software MapSource dan ArcGIS 10.1, yaitu yang pertama pendahuluan latar belakang. Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu masyarakat. Perkebunan kelapa sawit merupakan alternatif bagi masyarakat dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan dasar kemampuan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit juga terbukti dapat bertahan dalam kondisi krisis ekonomi Indonesia dalam akhir dekade lalu, dan sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Perawatan jalan adalah proses perbaikan jalan yang telah rusak lalu diperbaiki, diperhalus, diperkeras kembali dengan menggunakan bahan tanah latrit yang berfungsi untuk memperbagus kembali sehingga jalan yang telah rusak dapat dilewati dengan lancar. Maka dari itu, jalan adalah suatu faktor terpenting di perkebunan kelapa sawit. Perawatan jalan perkebunan kelapa sawit sangat penting, maka dari itu perlu untuk diperlancar sehingga jalan untuk diakses sangat nyaman. Di antara perkebunan kelapa sawit perlu diadakan perawatan jalan. Di dalam perkebunan kelapa sawit, jalan adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting yang berfungsi untuk memberikan pengguna jalan dan mengakses dengan lancar untuk membantu produksi panen, sehingga jalan perlu diperbagus untuk mengakses para pengguna dengan lancar. Maka dari itu, jalan perlu diperbaiki. Dengan adanya jalan yang telah diperbaiki, maka si pengguna dapat mengendarai dengan nyaman. Pentingnya perawatan jalan perkebunan kelapa sawit yaitu memberikan aura positif kepada si pengguna jalan dan juga untuk membantu produksi panen kelapa sawit, sehingga jika jalan tidak diperbaiki maka akan terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Maka dari itu, perawatan jalan sangat penting di perkebunan kelapa sawit. Baik, jadi di sini ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat dari perawatan jalan kelapa sawit ini adalah, yang pertama, tujuan dari jalan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut: untuk membantu produksi panen, untuk meningkatkan mutu tanah sehingga tanah untuk bahan latrit dapat memberikan jalan yang berkualitas, memberikan pengguna jalan dapat mengakses dengan lancar, membekali jalan yang telah rusak dapat diperbaiki dengan bahan latrit, untuk menerapkan jalan yang telah rusak sehingga orang-orang panen tidak kesusahan dalam mengambil bahan buah sawit, untuk memperlancar akses pengguna jalan yang diakses oleh drift perangkut kebun kelapa sawit, meningkatkan jalan yang telah rusak menjadi bagus, untuk mempermudah hasil panen kelapa sawit, meningkatkan kualitas jalan menjadi jalan yang layak digunakan, menjadikan jalan dapat memperlancar akses penggunaan, meningkatkan dan mengembangkan jalan yang telah rusak dan mempermudah untuk hasil panen. Dan ada juga manfaat, yaitu dapat merasakan hasil pekerjaan yang telah diperbaiki dengan juga memberikan dampak positif kepada si pengguna jalan. Yang kedua, dapat memperlancar hasil panen sehingga si pemanen dapat bekerja dengan lancar. Dengan adanya jalan yang telah diperbaiki dapat meningkatkan semangat dalam pekerjaan panen kelapa sawit. Nah, jadi kajian teori di sini ada survei definisi sebuah ilmu, seni dan teknologi untuk menentukan posisi relatif titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Baik, yang pertama saya akan memberitahukan di sini ada keadaan lapangan, dan yang kedua itu ada pemetaan. Nah, pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi atau terminologi geodesi dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster.
Nah, baik, di sini ada alat GPS. Nah, GPS ini adalah Global Position System, adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu. Saat ini, GPS banyak digunakan orang di seluruh dunia dalam berbagai bidang aplikasi yang menentukan informasi tentang posisi, kecepatan, percepatan, ataupun waktu yang diteliti. Nah, jadi fungsi GPS ini dia itu untuk tracking ataupun marking. Nah, jadi GPS ini adalah bisa juga kita gunakan sebagai alat ukur untuk kita menentukan seberapa banyak atau seberapa jauh marking atau tracking yang telah kita kerjakan. Nah, di sini juga adalah aplikasi ArcGIS. Nah, ArcGIS ini sangat membantu untuk pemetaannya. Nah, jadi setelah hasil navigasi atau hasil tracking kita yang digunakan dengan alat GPS itu dapat diolah dengan cara menggunakan software ArcGIS. Nah, di sini ada MapSource. MapSource adalah perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG yang diproduksi oleh Garmin Corp. MapSource umumnya sepakat dengan pembelian produk GPS dari Garmin. Nah, jadi ada di sini juga pekerjaan yaitu yang dinamakan grading jalan. Nah, grading jalan itu adalah kegiatan infrastruktur pembersihan jalan yang dibersihkan dengan cara alat grader dengan cara pembentukan kembali badan jalan dan pembuatan sistem drain. Nah, di sini bisa dilihat itu ada gambar. Nah, gambar itu adalah contoh pekerjaan jalan. Sebenarnya pekerjaan grading ini dia tidak hanya membersihkan jalan atau sisi-sisi jalan perkebunan kelapa sawit, tapi grading ini juga membentuk jalan seperti tempurung kura-kura. Kenapa saya bilang seperti tempurung kura-kura? Karena di perkebunan kelapa sawit itu dia jalannya tanah dan dibuat tempurung kura-kura agar ketika hujan air tidak akan numpuk di tengah jalan, akan turun ke bawah dan mengaliri grading atau pembentukan jalan yang telah dibuat sehingga tidak dapat merusak jalan. Adapun perawatan jalan tipe A. Perawatan jalan tipe A adalah kegiatan infrastruktur perbaikan jalan yang telah rusak lalu dilakukan perbaikan jalan, yaitu dengan cara penimbunan dan perkerasan ulang menggunakan bahan tanah latrit dengan memiliki rusak sepanjang dari 10 meter. Nah, baik, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kerusakan jalan itu 10 meter lebih atau kurang dari 10 meter? Nah, agar kita bisa mengetahui jarak kerusakan jalan itu 10 meter, nah itu dengan cara menggunakan pengukuran yang dilakukan dengan alat GPS. Nah, kita itu track dari awal kerusakan jalan itu sampai akhir di mana kerusakan jalan itu berada. Nah, di situ kita bisa mengetahui hasilnya dia lebih dari 10 meter, kurang dari 10 meter, atau 10 meter pas. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui kerusakan jalan tersebut. Nah, ada juga perawatan jalan tipe B. Perawatan jalan tipe B adalah kegiatan infrastruktur perbaikan jalan yang telah rusak lalu dilakukan perbaikan, yaitu dengan cara penimbunan dengan bahan material batu yang memiliki rusak kurang dari 10 meter. Nah, untuk mengetahui kurang dari 10 meter itu caranya sama seperti kita mengetahui jarak yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai perawatan jalan tipe A. Nah, tipe B pun sama caranya untuk kita mengetahui jaraknya, yaitu dengan cara menggunakan alat GPS yang dilakukan dengan cara tracking agar kita tahu berapa jarak kerusakan sebenarnya di lapangan. Nah, ada juga macam-macam jalan kegiatan infrastruktur kelapa sawit. Nah, jadi yang pertama itu adalah jalan akses route. Nah, yang dimaksud jalan akses route ini adalah jalan akses atau jalan penghubung dari jalan negara ke kebun atau lahan PKS yang akan bersambung dengan jalan utama. Lebar jalan ini memiliki lebar sekitar antara 7-10 meter. Nah,
Jadi, jalan akses route ini adalah jalan utama yang biasa digunakan di perkebunan kelapa sawit. Nah, jalan akses route ini biasanya digunakan untuk dari perkebunan kelapa sawit untuk mengirim buah hasil panen kelapa sawit ke PKS atau ke tempat pabriknya untuk diolah. Nah, ada pun jalan main route. Nah, jalan main route adalah jalan utama, yaitu jalan yang menghubungkan semua uplink serta yang menghubungkan estete dengan luar kebun, atau jalan seakses sekaligus. Jalan ini untuk memisahkan blok 1 dengan yang lain. Contohnya blok A dengan blok B dibatasi dengan jalan main route. Ini biasanya jalan ini memiliki panjang sekitar 250 sampai 300 meter dan lebar sekitar 5 sampai 7 meter. Nah, baik. Oke, akan saya jelaskan. Jadi di jalan kelapa sawit itu berbentuk jalannya itu bisa dibilang seperti L kebalik. Nah, kenapa saya bilang L kebalik? Nah, jalan main route itu dia adalah jalan yang lurus. Kenapa jalan main route itu bisa dibilang jalan yang memisahkan blok 1 dengan yang lainnya? Nah, jadi gini. Di perkebunan kelapa sawit itu biasanya dia itu per blok. Nah, satu blok kebun kelapa sawit itu bisa mencapai 25 hektar atau 30 hektar. Nah, jadi kenapa sih bisa dibilang jalan antara pemisah dengan blok ini dengan blok yang lainnya? Nah, jadi ketika blok A di kiri jalan main route, nah, atau blok B-nya di sebelah kanan jalan main route. Nah, itulah kenapa jalan main route disebut adalah jalan pemisah blok 1 dengan yang lainnya. Adapun jalan collection route. Nah, jalan collection route adalah jalan produksi, yaitu jalan yang mengelilingi, membatasi, membagi blok, contohnya blok A1 dengan blok A2. Dibatasi dengan jalan collection route. Ini serta dipergunakan untuk transport hasil panen dan kontrol jalan collection route. Ini selalu dibuat memanjang dengan panjang lebih dari 1 km dengan lebar sekitar antara 3 sampai 5 meter. Nah, jadi jalan collection route ini jalan yang menyamping, beda dengan jalan main route. Nah, kenapa jalan collection route ini dibilang mengelilingi, membatasi, dan membagi? Nah, jadi setiap blok itu dia itu bentuknya memanjang. Nah, kenapa jalan collection route itu membagi antara blok A1 dengan blok A2? Karena setiap blok, ketika blok A1 di atas, nah, maka pembatasnya itu yaitu jalan collection route yang ada di bawah blok 1. Nah, selanjutnya blok 2 hingga seterusnya. Beda dengan main route. Nah, main route itu memblok antara blok A dengan blok B. Nah, ketika blok B ada di sebelah kanan atau kiri dan sebaliknya, atau blok A ada di sebelah kiri atau kanan. Nah, itulah perbedaannya jalan main route dan jalan collection route. Nah, adapun jalan boundary. Nah, jalan boundary adalah jalan pembatas antara batas kebun perusahaan dengan kebun milik lahan masyarakat. Biasanya jalan ini terdapat pada ujung sudut kebun dan lebarnya antara 2 sampai 3 meter. Nah, jadi jalan boundary ini dia biasanya ada di sudut kebun perusahaan. Nah, jalan itu dibuat cuman 2 sampai 3 meter lebarnya. Nah, jadi fungsinya jalan boundary itu membatasi mana kebun perusahaan dan mana kebun masyarakat. Nah, baik, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, ketelitian dan ketepatan dalam pengukuran sangat diperlukan agar hasil ukur baik berupa luasan, batas, dan keterangan lainnya sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Yang kedua, pengukuran infrastruktur jalan dilakukan untuk mengetahui panjang jalan yang telah dikerjakan oleh pekerja, maupun itu pekerjaan grading jalan, perawatan jalan tipe A maupun perawatan jalan tipe B. Diadakannya pengukuran dapat
memastikan seberapa panjangnya pekerjaan infrastruktur jalan yang telah dikerjakan agar tidak ada kecurigaan dalam pekerjaan infrastruktur jalan. Yang ketiganya, dalam proses ARGIS, apabila terdapat keliruan dalam data hasil pengukuran, maka akan membuat kesulitan dalam proses pengukuran infrastruktur jalan. Dan ada juga saran. Nah, maka penyusun memberikan saran dengan harapan nantinya dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan demi kelancaran dan kemajuan bagi setiap orang yang membacanya. Jadi, apa sih kaitannya yang tadi saya jelaskan dengan teknik geodesi? Nah, jadi ada kaitannya. Yang pertama, infrastruktur jalan ini dia mengadakan pengukuran, yaitu dengan menggunakan alat GPS, dan juga cara pengolahannya menggunakan software ARGIS. Nah, dari situlah kaitannya antara pengukuran dan pemetaan perawatan jalan perkebunan kelapa sawit dengan teknik atau kejuruan teknik ilmu geodesi. Nah, bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.